Perkenalkan, nama saya Cindy Zarifah Jana dengan NIM 153 dan ini rekan saya Senur Andayu dengan NIM 172. Di sini kami akan menampilkan video pembelajaran guna memenuhi tugas mata kuliah sensori dan perilaku anak kesulitan belajar. Silakan disimak ya teman-teman. Pada video pembelajaran ini, kami akan membahas identifikasi dan asesmen anak kesulitan belajar. Pokok materi yang kami akan jelaskan yaitu yang pertama, definisi anak kesulitan belajar, yang kedua, identifikasi kesulitan belajar peserta didik, dan yang ketiga, asesmen kesulitan belajar peserta didik. Penjelasan pertama yaitu definisi anak kesulitan belajar. Anak kesulitan belajar didefinisikan sebagai gangguan perseptual, konseptual, memori, maupun ekspresif di dalam proses belajar. Kesulitan belajar akan nampak ketika mempelajari keterampilan dasar seperti menulis, membaca, berhitung, dan mengeja. Dan penjelasan kedua adalah identifikasi kesulitan belajar peserta didik. Identifikasi dimaknai sebagai proses penjaringan yang dilaksanakan oleh orang tua, guru, maupun tenaga kependidikan lainnya sebagai upaya untuk melakukan proses penjaringan terhadap anak yang mengalami kelainan atau penyimpangan, seperti kelainan fisik, intelektual, sosial, emosional, atau tingkah laku dalam rangka pemberian layanan pendidikan yang sesuai. Berikut cara identifikasi yang dapat dilakukan berdasarkan pengamatan gejala-gejala. Yang pertama, gejala fisik. Contoh dari gejala fisik yaitu gangguan penglihatan, pendengaran, bicara, kekurangan gizi, dan lain-lain. Yang kedua, gejala perilaku. Contoh dari gejala perilaku yaitu emosi yang labil, perilaku sosial yang negatif, seperti suka membolos, berkelahi, dan lain-lain. Dan yang terakhir, gejala hasil belajar. Contoh dari gejala hasil belajar yaitu prestasi belajar yang rendah yang mengakibatkan tidak naik kelas. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi adalah dengan mengumpulkan data peserta didik dengan beberapa teknik pengumpulan data, seperti observasi sikap dan perilaku, dengan mengisi daftar cek yang memuat perilaku yang akan diamati sesuai dengan perilaku yang diduga menyimpang. 3. Asesmen kesulitan belajar peserta didik. Asesmen merupakan proses pengumpulan informasi sebelum program pembelajaran disusun. Asesmen dimaksudkan untuk memahami keunggulan dan hambatan belajar peserta didik, sehingga diharapkan program yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Fungsi asesmen. Yang pertama, fungsi screening atau penyaringan untuk mengidentifikasi peserta didik yang kemungkinan mengalami problem belajar. Yang kedua, ada fungsi pengalih tanganan untuk pengalih tanganan kasus seperti kasus kesehatan, kejiwaan, dan sosial ekonomi yang membutuhkan tenaga profesional. Yang ketiga, ada fungsi perencanaan pembelajaran individual yang bisa disebut PPI agar diperoleh gambaran berbagai potensi maupun hambatan yang dialami peserta didik. Yang keempat, ada fungsi monitoring kemajuan belajar, dan yang terakhir, fungsi evaluasi program. Jenis asesmen. Yang pertama, asesmen perkembangan, suatu proses pengumpulan informasi tentang aspek-aspek perkembangan anak yang diduga secara signifikan berpengaruh terhadap prestasi akademiknya. 2. Asesmen non-akademik, proses pengumpulan informasi tentang kondisi ABK yang meliputi kondisi kelainan, kemampuan yang telah dikuasai dan kesulitan, hambatan yang dialami untuk pertimbangan membuat keputusan tentang kebutuhan yang diperlukan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dan mengurangi dampak kondisi kelainannya. 3. Asesmen akademik, suatu proses yang dilakukan untuk mengumpulkan data atau informasi yang berkenaan dengan kondisi aktual dan kemampuan akademik anak. Asesmen formal dan informal. Yang pertama, asesmen formal, tes
tes standar yang telah dibakukan. Asesmen ini biasanya dilengkapi dengan sebuah manual yang berisi petunjuk tentang pelaksanaan asesmen, penyekoran, dan penafsiran terhadap hasil tes. 2. Asesmen informal, asesmen yang dibuat oleh guru. Sesuai dengan konteks pembelajaran di kelas, asesmen informal dilakukan oleh guru setelah selesai pembelajaran. Guru menggunakan tes yang terdapat dalam buku ajar sesuai kurikulum. Dari materi yang kita bahas dapat disimpulkan bahwa kesulitan belajar adalah suatu keadaan di mana seorang peserta didik mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas seperti menulis, membaca, berhitung, dan mengeja. Walaupun kecerdasan yang dimiliki normal dan atau di atas normal. Kesulitan belajar biasanya terjadi pada masa kanak-kanak. Identifikasi dan asesmen kesulitan belajar yang dialami peserta didik perlu diketahui sejak dini, agar bantuan diberikan dapat segera mengatasi kesulitan belajar peserta didik. Identifikasi dan asesmen perlu dilakukan guru di sekolah dan orang tua di rumah. Cara mengidentifikasi kesulitan belajar dapat dilakukan dengan mengamati perilaku anak dan kemampuan anak dalam aktivitas menulis, membaca, berhitung, dan mengeja. Pengamatan dilakukan untuk mendapatkan informasi awal dan selanjutnya dilakukan asesmen yang meliputi asesmen perkembangan, akademik, non-akademik, formal, dan informal.